Shalom. Kita pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ya, di mana Tuhan sampai saat ini Dia terus mengingatkan kepada kita untuk kita pelihara iman sebagai orang-orang pilihan Allah atau pilihan Tuhan ya. Pada saat ini kita harus memelihara ya, kita pelihara iman kita bersama dengan Tuhan. Mari kita buka dulu di 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 5 tentang mengenai ajaran sesat. Saya baca buat kita di ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saya bacakan sekali lagi di ayat 5 dikatakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pelihara iman orang-orang pilihan Allah. Ya, kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Ya, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kenapa kita dikatakan orang-orang pilihan Allah? Karena Dia menciptakan kita ada di muka bumi ini, karena Dia memilih bahwa kehidupan kita, bagaimana kita untuk melanjutkan pekerjaannya di muka bumi ini. Makanya kita harus terus pelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Percaya kita kepada Allah yang kekal. Bukan kepada siapa-siapa kita percaya. Bukan kepada roh-roh iblis, roh-roh jahat, roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus pelihara iman kita kepada Tuhan, agar iman kita tidak goyah. Memang kita sebagai umat orang yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang iman kita goyah. Ya, mungkin ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban, di situ terjadi kegoncangan iman kita. Ya, kegoncangan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita, kesengsaraan kita di dalam kehidupan keluarga kita. Di dalam pelayanan kita. Ya, mungkin di dalam pelayanan kita kadang-kadang ada gejolak, ada permasalahan. Tetap kita berontak kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita salahkan. Kenapa Dia tidak mengikuti aku? Itu di dalam perjalanan kita untuk melayani Tuhan dan untuk kita dipakai oleh Tuhan. Banyak hal yang kita alami, ya. Tetapi pada saat ini kita diingatkan, ya, agar kita bisa memelihara iman kita kepada Tuhan, menjaga iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita membuka hati kita, kasih kita kepada siapapun. Jangan kita menganggap diri kita ketika saya tidak ditanggapin, ketika saya tidak mau dianggap, akhirnya saya keluar, saya pindah, saya tidak mau menyembah Tuhan lagi, saya mau menyendiri.
Ini perlu kita harus koreksi diri kita. Ya, kita harus koreksi diri kita untuk kita mau tegak lurus di hadapan Tuhan. Saya percaya pada saat ini setiap kita di dalam Zoom pada pagi hari ini, kita melihat, kita memelihara iman kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang kita belajar tentang bagaimana memelihara iman kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah agar semua orang diselamatkan, ya. Bagaimana kita melihara iman kita agar juga semua orang diselamatkan, ya. Di mana bagaimana orang harus diselamatkan, yaitu kita harus taat terlebih dahulu. Kita memberikan contoh kita terlebih dahulu. Kita menjadi terang, ya. Kita menjadi terang bagi sesama kita, terlebih di dalam keluarga kita. Kalau kita menjadi contoh di Yerusalem kita sendiri, di rumah kita sendiri, pasti kita bisa membawa diri kita keluar dari lingkungan kita, bisa menjadikan kita jadi terang. Kita diutus oleh Tuhan, kita bisa menceritakan bagaimana kita mengalami kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di situ dikatakan di ayat 5 tadi, di situ dikatakan bahwa nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Artinya ada hati yang suci di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita bisa membawakan diri kita keluar, berarti ada kasih kepada siapapun. Ya, kita tidak pernah membedakan. Karena perbedaan kepercayaan, perbedaan penafsiran, perbedaan dengan apapun yang kita alami, kita tidak pernah memperbedakan karena dasar kita adalah kasih. Ya, kita bisa mengasihi. Ya, ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban, berarti dia juga punya masalah, kita juga bertukar pikiran dan di situ ada kasih. Ya. Jadi kita kadang-kadang kita mau menerima itu. Sering kita tidak mau menerima itu. Ya, kenapa? Karena di situ ada satu ketidakcocokan kalau dalam kehidupan kita, apalagi di dalam pelayanan kita. Makanya pada saat ini, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin ada ujian-ujian yang kita hadapin. Ya, banyak ujian-ujian yang kita hadapi di sekitar lingkungan kita. Makanya pada saat ini kita pelihara iman itu di dalam kehidupan kita. Agar semua orang di luar sana mereka diselamatkan. Ya, bukan hanya diri kita, tetapi semua orang diselamatkan. Kita menceritakan bagaimana Tuhan kita dilawat oleh Tuhan, bagaimana Tuhan memakai kita menjadi pelayannya. Ya, jadi kita harus semuanya kita punya pemikiran di sana bahwa ketika aku diselamatkan berarti dia juga harus diselamatkan. Makanya pada saat ini saya percaya kepada kita semua yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Mari kita memutuskan diri kita untuk kita menjaga iman kita kepada Tuhan. Kita menjaga iman percaya kita karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana Timotius, dia umurnya muda, tetapi kita sebagai orang-orang tua saat ini kadang-kadang kita tidak mau menerima. Ya, kadang-kadang anak-anak muda memberikan masukan kepada kita, kadang-kadang kita tidak mau menerima. Kita malah ngotot, malah kita ngelawan, malah kita membantah. Kamu masih muda, kamu masih belum bisa apa-apa. Tetapi kamu sudah
wawancarai saya, kamu sudah membicarakan begini dan begitu, masalah begini, harus begini dan begitu. Kadang-kadang di situ kita tidak mau menerima. Tetapi di sini kita diingatkan bagaimana kita harus memelihara iman kita. Ayo kita mari bersama-sama memelihara iman kita. Karena kita adalah orang-orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, mari kita mengambil keputusan untuk tetap taat. Apapun firman yang disampaikan kepada kita, kita harus taat dan setia agar kehidupan kita tetap diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, ada pengharapan yang kekal. Pengharapan yang kekal. Bagaimana Daud memandang bahwa kekal orang percaya? Aku hendak bermegah dalam perintahmu. Mengangkat dengan ketika kita mengangkat dengan Tuhan firman, dengan Tuhan. Iman firman yang disampaikan Tuhan kepada kita. Ya, mari kita buka di Mazmur 119 ya. Kita membaca 119. Sebentar dulu ya, saya buka dulu. Ya, sebelumnya mari kita buka dulu di Efesus 6 ayat 13. Di ayat Efesus ayat 6 ayat pasal 6 ayat 13 di sana kita memiliki ya pengharapan ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya di dalam kehidupan kita harus punya pengharapan. Ya, kita harus ada perlengkapan senjata Allah. Ya, kita harus memiliki senjata-senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ya, ketika kita menghadapi masalah pergumulan, berarti kita bisa melawan masalah itu di dalam kehidupan kita. Di mana Paulus mengatakan kita harus memiliki perlengkapan yang datangnya daripada Tuhan. Kalau kita tidak memiliki perlengkapan daripada Tuhan, berarti hidup kita bisa goyah. Ya, hidup kita bisa goyah. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Jangan kita meragukan. Ya, karena kita sudah memiliki perlengkapan dari Allah, berarti kita kuat melakukan pelayanan dimanapun. Kita kuat menjalani berbagai goncangan dalam pelayanan kita. Makanya pada saat kita harus siap-siap menerima apapun dari luar yang menjadi hambatan di dalam kehidupan kita dalam menyelesaikan pelayanan kita. Untuk itu pada saat ini mari kita terus sepakat. Mari kita terus membuka hati kita untuk terus di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki perlengkapan daripada Tuhan, berarti kita sudah siap. Ya, sudah siap ya untuk diombang-ambingkan dari berbagai masalah. Makanya di Efesus, di dalam firman Tuhan pada saat ini, di sana banyak masalah, banyak ajaran-ajaran sesat, banyak ajaran-ajaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya lah di sana diutus Timotius pada saat itu. Dia diutus untuk menjadi penengah, untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan bagaimana dia mengalami berbagai kebaikan Tuhan yang diajarkan oleh Paulus pada saat itu.
Nah, untuk itu pada saat ini mari kita juga merendahkan diri. Mari kita mau menerima respon dari siapapun. Ketika kita menanggapi, ketika kita mau menerima segala sesuatu dalam memiliki perlengkapan senjata Allah, pasti kita akan kuat. Pasti kita tidak pernah goncang di dalam kehidupan kita. Karena di sana ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Ada pengharapan yang kekal dalam kehidupan kita sampai saat ini. Makanya untuk itu pada saat ini saya percaya kepada kita semua yang ada pada saat ini. Kita melakukan tugas kita. Kita melakukan tugas kita. Kita melayani siapapun. Tanpa kita melihat siapa dirinya. Siapa dia. Dia denominasi apa. Dia lebih fokus di mana. Dia percaya kepada siapapun. Dia lebih konsentrasi. Oh iya, saya percaya, saya lebih memantapkan iman saya karena ajaran si A. Tapi kita melihat, kita harus menguji bagaimana ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami cobaan, apakah dia kuat atau tidak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan tugas sepenuhnya. Ya, kita melakukan tugas sepenuhnya. Di dalam firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, sekali lagi saya bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Berarti kita percaya, ya. Kita percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Kita melakukan langkah iman kita kepada Tuhan. Karena tugas kita adalah melakukan. Ya, bukan hanya mendengar. Kadang-kadang kita hanya mendengar, tidak pernah kita melakukan. Ya, tetapi firman Tuhan pada saat ini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Berarti kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ini adalah tugas kita. Kita pergi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Makanya kita jangan pernah goyah iman kita. Jangan pernah ada kebimbangan dalam kehidupan kita. Kita mantap untuk mengiring Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah mengingatkan kita. Mengingatkan kehidupan kita. Apakah kita sudah siap atau belum untuk melayani Tuhan. Ya, kita harus siap melayani Tuhan. Jangan kita menutup diri. Jangan kita menutup diri kita untuk melayani Tuhan. Ya, kita menceritakan Tuhan. Karena di Amos dikatakan, di pasal 5 ayat 14 dikatakan, di Amos 5 ayat 14 dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ya, apa yang kita katakan Tuhan selalu menyertai kita. Ya, karena yang terlebih dahulu adalah kita carilah yang baik dan jangan yang jahat. Ya, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Ya, ketika kita keluar dari cara hidup kita yang lama, kita masuk ke hidup kita yang baru, berarti Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita, ya, agar supaya hidup kita
tetap di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, berarti Tuhan selalu menegur kita. Ya, karena tadi melalui firman di Amos 5 ayat 14 dikatakan, carilah yang baik. Ya, berarti yang baik-baik saja kita cari, ya, dan jangan yang jahat. Ya, memang kalau dilihat dari zaman sekarang ini kita melihat orang-orang di luar sana dia mencari bagaimana pribadinya, bagaimana hidupnya. Dia mengandalkan dirinya sendiri, bukan dia mencari Tuhan. Dia mencari kehebatannya. Oh, saya bisa melakukan ini semua. Saya bisa melaksanakan ini semua, ya. Tetapi tidak dia mencari Tuhan, ya. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, cari yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, ya. Dia akan menyertai kita semua. Dia akan menolong kita. Dia mau kita layak di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saat ini. Ya, agar kita tetap koridor kita ada di dalam Tuhan. Karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bukan hanya terbatas di dalam keluarga kita. Kita melangkah keluar, kita melangkah step by step untuk melayani Tuhan. Ada satu kesaksian dari saya yang saya sampaikan buat Bapak Ibu, ya. Ketika kami melayani Tuhan, saya kadang-kadang kaget dan saya merasakan begitu luar biasa saya melayani Tuhan. Banyak hal yang membuat hidup saya sungguh-sungguh yang tidak aku sadari di hadapan Tuhan. Di dalam perjalanan mungkin Bapak Ibu saya sudah sampaikan, saya sudah saksikan, ya, di awal pelayanan saya, ya, keluar saya dari zona yang tidak nyaman pada waktu itu. Ya, kami mission trip di tahun 2000, ya. Kami melayani di pelayanan di Boyolali, ya. Kami di sana pelayanan yang Tuhan pimpin kami pada saat itu. Ya, memang teman-teman kami pada saat itu mereka mempunyai tempat yang baik, ya, mempunyai tempat yang enak untuk tidur dan istirahat. Tetapi saya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau memilih tempat yang enak. Saya tidak mau memilih tempat yang sangat-sangat enak, ya. Tetapi aku hanya minta kepada Tuhan, di sana Tuhan melakukan mujizat di sana. Ya, ketika saya meminta kepadamu Bapak, tolong saya Tuhan nyatakan kuasa-Mu di sana juga. Kami beberapa rumah berdoa. Ya, ada beberapa rumah pada saat itu kami berdoa. Tetapi terakhir kami berdoa. Hamba Tuhan ini ditelepon, ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu menelpon dia, Pak Pendeta, tolong kami didoakan. Minta tolong kepada Pak Pendeta, tolong saat ini kami minta didoakan. Padahal kami sudah siap pulang. Ya, kami sudah siap pulang. Ya, tapi kembali kami mendoakan keluarga ini. Apa yang terjadi ketika kami berdoa, kami menyembah Tuhan, ini anak sudah 20 lebih umurnya. Dia tergeletak, dia lumpuh, dia nggak bisa berjalan. Ya, dia tidak bisa berjalan sama sekali. Ya, dia anak Tuhan. Ya, dia anak Tuhan. Dia tidak bisa. Memang sudah dari lahir dia nggak bisa apa-apa. Tetapi pada saat itu kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan di saat itu. Saya berdoa buat dia, Tuhan tolong ini anak. Ini anakmu yang engkau kasih saat ini Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, engkau jamah dia. Engkau sembuhkan dia dari sakit penyakitnya.
dari kelumpuhannya. Saat ini Tuhan sanggupkan dia untuk bisa berjalan. Puji Tuhan, saat itu dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Dia sembuh, dia berjalan. Ya, itulah yang saya alami dan banyak yang Tuhan berikan kesaksian, banyak hal-hal yang Tuhan izinkan untuk sampai saat ini Tuhan melakukan mujizat bagi setiap orang. Makanya pada saat ini kita harus melakukan, ya, kita harus mencintai Tuhan terlebih dahulu, ya. Kita harus memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya mau lebih lagi untuk mau melayani Tuhan. Biarlah iman saya, pelihara saya Tuhan untuk tetap setia kepadamu Bapa. Jangan pernah saya putus karena ada sesuatu keinginan saya. Jangan pernah saya putus karena ada yang saya rindukan di sana. Karena ada orang-orang yang saya senang di sana. Kalau anak-anak muda mungkin ada yang ya senang di sana. Bukan karena melihat, ya, tetapi iman percaya kita jangan kita jual kepada orang. Karena beda kepercayaan kita. Tetapi pada saat ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita terus melayani Tuhan. Mari kita terus setia di hadapan Tuhan. Siapapun kita, tidak ada apa-apanya pada saat ini. Makanya firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita, mari kita ingat bagaimana Amos firman, ya, di ayat 5 di pasal 5 ayat 14 tadi. Kitalah carilah yang baik, ya. Carilah yang baik agar kita memelihara iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya bagikan buat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik bagi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah iman kami, percaya kami kepadamu Tuhan tidak pernah goyah. Tidak pernah kami ragu ya Tuhan. Karena Tuhan sungguh Engkau menguatkan iman kami pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan terus menolong kami. Tuhan terus menguatkan kami. Bapa yang baik, Bapa yang sempurna pada pagi hari ini. Hamba-Mu juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam Zoom pada saat ini. Maupun yang tidak ada di dalam Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Kalau sekiranya ada saudara-saudara kami Tuhan, seiman percaya kami kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan turun tangan Bapa. Saudara kami yang mengalami sakit penyakit pada pagi hari ini Tuhan. Kalau memang ada yang sakit hari ini Tuhan, mau dioperasi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan Engkau menjamah. Sebelum dilakukan operasi Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bilur-bilur darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Bapa. Siapapun kami Tuhan, siapapun anak-anak-Mu yang meminta pertolongan padamu pada pagi hari ini. Biarlah kuasa otoritas Tuhan terjadi bagi siapapun ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Biarlah ini menjadi rema dan kekuatan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pastor Sarli. Luar Ya, biasa sama-sama, firman-Nya. Pak Sangat Weni. menguatkan. Amin. Silakan Bu Lina. Ya, terima kasih Pak Saroli yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pelihara iman orang-orang pilihan Allah. Bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus tetap teguh di dalam kebenaran firman Allah. Memang benar banyak ujian yang ada di sekitar kita. Banyak hal yang membuat kita bisa berpaling dari iman percaya kita. Tapi kita harus tetap teguh di dalam firman Tuhan. Percaya
bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita doakan, belum tentu sesuai dengan jawaban Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Saya jadi teringat suatu ketika, ketika saya mengajar, saya bicara dengan siswa saya hari itu. Saat itu kakak saya sudah 17 hari ada di rumah sakit. Kemudian di saat saya mengajar hari itu, saya bilang pada murid saya gini, anak-anak, tahukah kamu apa mujizat yang terbesar yang Tuhan mau berikan kepada kakak saya? Dan ini tidak sesuai dengan banyak doa-doa yang disampaikan oleh teman-teman dan keluarga. Saya katakan bahwa mujizat terbesar adalah ketika Allah memanggil kakak saya untuk pulang ke rumahnya. Dan keesokannya di 1 Februari 2003, sekitar jam 11, kakak saya berpulang. Saya tidak bilang doa saya hebat, tetapi itulah jawaban doa. Bahwa tidak selalu yang kita harapkan yang baik-baik terjadi. Tapi kekuatan dari Tuhan terus akan menopang kita. Tetap semangat, dan pagi ini diberikan kesempatan, sudah ada Pak PKL yang manggut-manggut. Silakan Pak PKL. Haleluya. Ya, salam bagi kita semua. Memelihara iman itu bagian terus-menerus kehidupan kita ketika kita berintimasi dengan Tuhan. Ya, orang yang beriman ya percaya walaupun tidak melihat. Ya, tidak melihat mukjizat, tidak melihat berkat, ya, tetap percaya. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Ya, karena kita terlalu sering mendengar dan menikmati bahwa kalau kita diberkati Tuhan, ada mujizat, ada berkat. Kita lupa Rasul Paulus selalu sakit sampai dia disalibkan pun dia tetap sakit, tapi ada ribuan orang disembuhkan Tuhan melalui Rasul Paulus, melalui pelayanannya. Bahkan sapu tangannya pun bisa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Nah, orientasi apa kita dalam beriman? Kita mengalami Tuhan atau kenal mengetahui Tuhan sedalam-dalamnya? Ya, menurut akal budi kita, menurut emosi kita. Kadang-kadang kita sulit membedakan antara perasaan ya dengan kenyataan, ya, karena hasil riset neurologi, ya, manusianya menggunakan 10-15% kapasitas akal budinya. Sisanya itu 80-90% menggunakan emosinya dalam berespon, termasuk dalam percaya. Jadi kita harus menguji apakah ini perasaan saya. Persis waktu saya kuliah dulu, kalau diajak pelayanan begini, saya rasa tidak damai sejahtera. Lalu akhirnya diajak melayani nggak mau. Kalau saya terbalik, ya, mau perasaan senang nggak senang, kalau melayani ayo go ahead bos, kata kita. Ya, karena di dalam pelayanan nanti kita dapatkan, ya, karena iman tadi perlu diberi makanan. Makanan tadi yaitu dari firman Tuhan, dari apa yang kita kerjakan kepada yang kita percayai. Iya, sebab yang kita percayai hanya minta satu. Lakukan segala perintahku, kata segala. Ya, segala tanpa past interesting. Akhirnya terserah dialah sakarepnya. Yang penting aku percaya dia memelihara hidupku, ya, dalam situasi dan kondisi yang terburuk sekalipun. Dan itu sudah terbukti dari iman yang dilakukan oleh Ayub. Dan banyak contoh-contoh dari para rasul-rasul. Terima kasih pencerahannya para Saudari. Saya tunggu di rumah untuk melanjutkannya. Tuhan Yesus berkati. Salam bagi kita semua. Mantap Pak PKL. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak PKL. Berarti ada sesi duanya ya, onsite.
Ya, Ya, baik Pak PKL. Ya, terima Udah makan kasih durian jadi pencerahannya. semangat Pak PKL. Udah makan durian dia semangat. Ibu Rustin, Ya, apakah Ibu Rustin mau bertanya atau mau meneguhkan atau mau sharing? Silakan Ibu Rustin. Kak Durin, Duren kita PKN. Saya cuma Malah bertanya. makan duren, Pak Paul. Kak Duren ya, ngapain Sudah dah? makan durian dulu Pak Weni. Peningkatan gizi kalau di rumah Pak Weni. Ayo, wae. Kuat tuh PKN. Ayo kita makan duren, Pak Paul. Ya, kita makan. Kak Duren ya, Pak Saroli. ya boleh. Haleluya. Lanjut. Ya, silakan Ibu Rustin. Saya nggak khotbah ya, saya cuma tanya. Selalu memang pekerjaan saya itu selalu bertanya. Boleh, silakan Bu. Itu Bapak Saroli tadi mengatakan tentang Amos 14 Amos 5 ayat 14 ya Pak ya. Iya, betul Bu. Bapak katakan tadi jauhilah orang yang jahat, ya toh. Ya terus kita bisa menjadi orang yang baik ya. Di ayat itu ada Pak ya, saya baca supaya Iya, saya baca Bu di Amos 5 ayat 14, carilah yang baik ya, dan jangan yang jahat, ya. Ini supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. oke. Ya, Ya, benar. silakan, Firman, Bu. di dalam firman sekarang yang saya tanyakan dalam firman itu kan tugas kita untuk menyelamatkan jiwa orang-orang yang jahat ya Pak ya. Dan Gimana Bu? Kurang jelas Bu suaranya. tugas kita kan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang jahat ya Pak ya, untuk supaya bisa diselamatkan. Nah ini firmannya kok perkataannya begini gitu loh Pak, kok mencari orang-orang yang hanya orang yang baik. Ini pun gitu. karena saya pernah mengalami Pak, karena saya pernah dikatakan bajingan apa segala macam, tidak saya balas, justru saya kejar orang itu, saya kasih firman gini-gini. Akhirnya dia bisa luluh hatinya. Padahal orang itu jahat sekali, Pak. Nah, ini di firman kok katakan jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Justru saya pengen bergaul dengan orang-orang yang jahat. Begitu, Pak. Karena saya bisa memenangkan jiwanya gitu. Setelah ikut Kristen, begitu, Pak. Gitu. Terus, menurut tanggapan Bapak gimana ayat ini? Ya, baik, Bu. Ya, saya tanggapin. Di mana dikatakan bahwa cari yang baik. Artinya diri kita dulu yang baik. Ya. Kita kembali diri kita dulu yang baik. Kita mengkoreksi diri kita apakah kita sudah baik atau belum. Baru kita melakukan keluar sana. Kita melakukan perjalanan kita untuk menceritakan kebaikan ketika kita sudah baik. Pribadi kita ini dulu. Kita harus mengkoreksi lebih dalam. Kalau kita tidak bisa mengkoreksi diri kita, bagaimana kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan di dalam setiap orang? Ya itu dasar kita dulu. Ya, kalau kita tidak bisa mencari kalau diri kita tidak bisa membentuk diri kita, bagaimana kita bisa cerita kepada orang? Malah nanti berantakan, malah jadi masalah. Jadi kita harus dulu diri kita. Makanya firman Tuhan cari yang baik dan jangan yang jahat. Jadi kita harus dilindungi dengan yang baik-baik. Ya, kalau kita nanti keluar, kita membawa masalah kita yang ada di dalam rumah tangga kita, akhirnya kompor yang tadinya belum nyala sempurna, akhirnya timbul masalah yang lebih luas lagi. Ya, ada masalah yang lebih besar lagi. Ya, akhirnya kita bukan menceritakan yang baik, akhirnya mempertimbangkan yang tidak baik. Makanya kita terlebih dahulu kita cari yang baik dulu. Ya, ketika berbicara kita yang baik, berarti Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Tuhan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena di dalam pengharapan kita adalah bersama dengan Tuhan. Itu Bu penjelasannya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Saroli yang sudah memberikan penjelasan. Ibu Rustin, apakah sudah jelas atau masih mau mempertanyakannya? Silakan Bu Rustin. Iya, yang kalau saya sudah mengerti, kalau kita visi dan misi kita di akhir zaman ini kan kita harus menjadi orang yang baik dan kita harus menjangkau jiwa-jiwa yang belum terselamatkan ya. Kita harus sabar menghadapi semuanya itu. Kan itu, tapi firmannya ini kok terlalu keras gitu loh. Kok sangat-sangat keras banget. Kan kita sudah tahu kalau kita menjangkau jiwa, kan mungkin kita harus ngalah. Misalnya ada orang yang mengatai kita, kita harus ngalah. Biarin aja mulutnya berkata-kata seperti ember, saya diam aja. Tapi saya harus menjangkau jiwa-jiwa dan mendoakan. Gitu. Kan nggak boleh dijauhi. Justru kita harus kita dekati. Kita rayu, kita dekati supaya dia mengenal firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita sudah dekati, bisa merayu dengan firman Tuhan, berarti kan kita sudah berubah. Kalau kita nggak berubah, nggak mungkin kita dekati, malah kita musuhi gitu loh. Nggak mungkin kan musuhnya Bapak punya musuh. Lalu Bapak dekati terus punya musuh, lalu Bapak kalau Bapak belum bersih dirinya Bapak otomatis Bapak jauhi kan. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang baik, Pak, pasti kita harus dekati, harus bisa menolong orang itu, menjangkau jiwa orang itu. Yang saya maksud itu gitu. Jadi kita tidak boleh membencinya, kita tetap mengasihi dia. Ya itu Pak, terima kasih, Tuhan berkati. Ya baik, jadi mungkin saya tambahin Bu. Jadi Ibu bisa buka di Mazmur 119 ayat 57 Bu. Ya, di mana Daud ya dikatakan di ayat 57, bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman Tuhan. Ya, bukan karena logika, tetapi kita berpegang kepada firman-firman Tuhan. Ya, jadi ketika kita mengalami masalah, kita menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi kita membereskan dulu pribadi kita, ya, agar kita membawa diri kita keluar, ya, menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu tambahannya, Bu. Terima kasih. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang mau memberi tanggapan, masukan, silakan. Ya, jadi jelas ya. Maksudnya gini juga, saya suka ya ini pengalaman aja ya. Kan ada juga yang menyatakan bahwa pertemanan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya suka bilang sama murid-murid saya, Bu, kalau kamu adalah anak teguh dalam sebuah pendirian, kamu tidak mudah diombang-ambingkan, kamu boleh bergaul dengan teman-teman yang nakal atau teman-teman yang suka berkata kotor dan kamu bisa memberikan pengaruh yang baik. Tapi kalau kamu tidak bisa punya pendirian, tetapi kamu justru mudah terombang-ambing, mudah ikut-ikutan, hati-hati kamu dalam bergaul. Lebih baik kamu tidak bergaul. Kenapa? Kamu yang baik akan menjadi rusak karena bergaul dengan yang tidak baik. Itu kata Alkitab. Gitu. Ya, itu hanya tambahan aja. Itu kan biasanya konsumsi buat anak-anak. Tapi kita dewasa juga seperti itu. Kalau misalnya kita bergaul dengan teman-teman yang suka minum minuman keras, itu bisa Ya, terpengaruh. kita terpengaruh. Begitu. Tapi kalau yang kuat enggak. Jangan bilang kamu pasti nggak. Kita bilang pendeta juga manusia. Begitu ya Bapak Ibu. Ketawa Pak Saroli dibilang pendeta juga manusia. Iya betul. Iya. Ada lagi kah? Ada lagi? Boleh kalau saya bisa mulia. Ya, silakan Bu Rosya, silakan Bu Rosya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom pagi, Halo, Bu. selamat pagi. Kalau menurut saya pencerahan firman Tuhan ini begitu sungguh sangat luar biasa ya oleh Pak Saroli. Kalau saya bisa menanggapi melalui pengamatan saya ya, itu kan firman Tuhan mengatakan carilah yang baik. Jadi berarti kita harus lakukan perkara-perkara yang baik. Bukan kita orang-orang yang baik untuk bersahabat. Kalau menurut saya
di situ menyatakan carilah yang baik. Berarti kalau buat saya akan cari perkara-perkara yang baik. Supaya kalau kita melakukan perkara-perkara yang baik, pasti kita keluarnya untuk memberitakan firman Tuhan itu, karena semua itu contoh dari kehidupan kita. Jadi bukan berarti kita hanya bergaul dengan orang yang baik, kita jauhi orang yang jahat. Itu menurut pemikiran saya ya. Nah, jadi firman Tuhan ini tidak mengatakan untuk bersahabat atau mencari teman-teman yang baik saja. Tapi di situ mengatakan carilah perkara yang baik. Hal-hal yang baik yang kita harus lakukan. Jadi kita bersahabat juga bisa dengan orang yang, kalau kita juga punya sahabat, saya juga punya sahabat yang di luar itu Tuhan, tapi saya tidak mau, saya hanya memberitakan atau menyampaikan hal-hal yang baik menurut firman Tuhan. Akhirnya pertama dia tidak mau menerima, tapi lama-kelamaan dia juga melihatkan saya bagaimana. Akhirnya, oh iya Rusya ya, betul juga ya apa yang kamu lakukan begini. Iya, saya bilang, ya saya bukannya sok rohani atau apa, tapi ya di hari tua kita ini kan apa yang harus kita lakukan selain menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. Buat apa kita melakukan hal-hal yang sia-sia? Karena kita harus kembali ke Allah Bapa di surga. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, pasti Tuhan juga akan berikan kita yang terbaik. Jadi itu. Jadi kan menurut pengacara itu kita bukannya tidak bisa bergaul dengan teman-teman yang jahat atau apa, tapi carilah perkara-perkara yang baik. Bisa begitu Ibu Rusin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Tante Ros. Dan juga memberikan peneguhan pada pagi hari ini. Ya, kita Amin. sama-sama belajar terus untuk membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik ya. Dan pengalaman tetap pengalaman, bukan firman Tuhan, tetapi pengalaman mengajarkan kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada lagi kah? Ada lagi kah yang mau berbagi atau mau sharing atau mau bertanya? Sudah cukup jelas? Ya, kalau sudah cukup Ada jelas, Pak Yohanes Putra. Mana Pak Yohanes Putra? Pak Yohanes Putra. Ya, silakan Pak Yohanes. oh silakan Pak Yohanes. Terima kasih Pak Weni, Bu Lina, Mas Roli hambanya. Iya, sama-sama Tuhan. Pak Yohanes. Ya, semuanya kita dalam perjuangan. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar, sejauh mana kita mampu untuk melakukannya. Seberapa hebat kita bisa menjalaninya gitu kan. Semua firman Tuhan ya dan amin. Amin. Tapi lewat Zoom MGC ini kita semua saling diingatkan, saling diasah, saling dikasih, saling diasuh ya, kita sama-sama ya. Amin. Amin. Tuhan Pak Weni juga banyak perhatian bagi saya juga, itu tandanya bahwa kita Amin. sama-sama berjuang di dalam iman kita. Kita sama-sama berjuang di dalam iman kita untuk sampai ke kerajaan Allah kelak. Terima kasih amanya Pak Saroli, menguatkan kita, meneguhkan kita, dan menyemangati kita semua. Amin. Sama-sama Pak. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Amin, Bu Lina. Ya, terima kasih. Ya. Yohanes, ada lagi? Ya. Pak Anton Bu Lina, ada Pak Anton Thanos. Silakan Pak Anton Thanos. Belum ada suaranya, Pak. Belum ada suara, Belum Pak. ada suara. Ya, shalom. Dengar suara saya. Shalom. Shalom Panton. Deketin mic-nya, Pak. Deketin mic-nya, Pak Anton. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, pertanyaannya cukup menggoyang. Ya, memang gini, Bu Rustin, tadi kalau dibaca ayatnya ya, Bu ya. Mungkin bisa tolong Bu dibantu baca, Bu. Amos tadi, Bu.
Iya. Sudah jelas Pak Anton? Suruh putus-putus suaranya Pak. Ya, gini jelas ya. Carilah, jelas, Pak. Deketin mic-nya Pak. carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Ya, mencari yang baik. Mencari yang baik bukan yang jahat. Berarti kan mencari orang yang baik dan mencari orang yang jahat. Maksudnya kan ada perkataan orang ya Pak ya. Iya. Sebetulnya kalau dilihat Tuhan menciptakan kita itu baik apa jahat, Bu? Kalau sejak Adam dan Hawa pasti kita ini orang berdosa Pak, orang jahat. Tuh. Coba Ya. Kejadian 1:31, Bu. Tolong dibaca Kejadian 1:31, Bu. Siapa yang bisa baca dulu itu Pak? Saya agak kabur matanya enggak. Iya. Kejadian. Jadi Kejadian 1:31, Bu ya. Kita harus tahu dulu Tuhan itu menciptakan kita itu bagaimana. Sudah dapat, Bu? Belum Pak. Ya. Soalnya ini kacamata saya ini masih waktunya. Dibacain aja Pak Anton. Dibacain aja Pak Anton. Jadi Iya. gini Bu ya, ayatnya berbunyi gini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya. Jadi segala yang dijadikan Tuhan tuh ya Bu ya. Itu sungguh amat baik. Jadi Tuhan menciptakan kita baik atau tidak, Bu? Tujuannya Tuhan Yesus itu ya menciptakan yang baik Pak. Cuma Nah, ini aja. Kesalahan manusia. Ya, jadi Allah menciptakan manusia itu baik adanya, Bu. Nah, kalau manusia nggak baik, itu dari mana, Bu? Dari pikiran, dari pikiran, nah, dari iblis. Iblis menguasai apa, Bu, dalam hidup kita, Bu? Pikiran, hati kita, atau tubuh kita? Pikiran, yang pertama adalah pikiran, Pak. Pikiran dan hati. Nah, baik. Nah, kalau tadi ayat ini berbicara itu, kita itu disuruh mencari yang baik, ya. Tujuannya apa? Supaya kita itu mentransferkan yang baik itu kepada orang yang mempunyai pikiran yang nggak baik, Bu. Jadi bukan orangnya, Bu. Yang kita kejar tuh bukan orangnya, yang kita singkirkan tuh bukan orangnya, Bu. Pikirannya, Bu. Maka dari itu dikatakan firman Tuhan, perlawanan kita bukan darah dan daging. Itu, Bu. Nah, itu penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu, Bu, yang menguasai pikiran kita, yang mengganggu pikiran kita. Orang berbuat tidak baik itu dari pikirannya, Bu. Ya, dari pikirannya yang mengekspresikan dalam sikapnya, Bu. Maka dari itu, tadi Ibu bilang, justru orang yang nggak baik atau orang yang jahat, kita harus dekatin. Bukan orangnya sebetulnya, memang secara fisik orangnya. Tapi yang harus kita perangin itu pikirannya, Bu. Maka dari dikatakan di dalam surat Roma 12 tuh. Ya kan? Supaya orang ini pikirannya itu diperbaruin. Maka dari di Efesus itu dikatakan juga, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, iblis itu paling gampang menggoda, mengganggu pikiran kita, Bu. Ya kan? Orang berbuat baik, tidak baiknya itu dari mana? Dari pikiran kita. Apa yang kita lihat itu yang terpikir. Nah, setelah itu baru introspeksi dari gini, Bu ya, diserang atas, turun ke bawah, bawah naik ke atas, instruksi pada sikap kita untuk berbuat. Nah, itu nangkep, Bu ya, kira-kira, Bu. Jadi Tuhan menciptakan kita itu baik adanya. Tidak ada manusia yang tidak baik. Nah, tidak baik karena apa? Karena pikiran perbuatannya, Bu. Orang memberikan kesempatan untuk dikuasai pikiran oleh iblis. Nah, kita tahu sifat iblis, Bu. Sifat iblis apa, Bu? Jahat, Pak. Membunuh. Membinasakan. Membinasakan. Membinasakan.
Itu sifat iblis. Iblis itu yang menguasai kita. Iblis seolah-olah bersikap baik, tujuannya apa? Tujuannya jahat. Iya kan, Bu? Nah, justru itu kita perangin dia, kita lawan dia. Nah, Ibu mendekati orang-orang jahat itu tujuannya apa, Bu? Supaya Ibu mendoakan dia, supaya pikirannya itu pikirannya yang jelek-jelek disingkirkan. Itu loh, Bu. Makanya dikatakan di firman Tuhan, peperangan kita itu bukan dengan darah daging, Bu. Penghulu-penghulu darah, Bu, yang nggak kita lihat. Itu loh, Bu. Maksudnya di situ. Makanya kita singkirkan yang jahat, carilah yang baik. Nah, yang baik siapa, Bu? Yang paling baik, Pak. Yang Ya, paling baik ya siapa? Tuhan Yesus. Ya, yang Ya membalaskan. itu, Bu. Ya itu. Kita cari dia, kita ajar dia punya pikiran negatif atau pikiran jahat itu supaya dia berbuat yang baik. Maka dari dikatakan di Filipi 4 ayat 8, Bu. Segala yang baik, segala yang sedap, segala yang positif lah, Bu. Itu yang harus kita pikirkan. Harus. Bukan yang jahat yang kita pikirkan, Bu. Nah, kira-kira menjawab, Bu, pertanyaan Ibu dengan apa yang saya sampaikan? Mengerti maksud. Ya, jadi saya juga bingungnya menjauhi orang yang jahat. Justru orang yang jahat itu kita dekati. Gitu. Kalau saya prinsipnya begitu, Pak. Biarkan kita doakan, juga kita dekati pelan-pelan. Bukan kita langsung kita menjauhi. Loh, itu kok firman-nya kok ada perkataan begitu, gitu loh. Apakah perjanjian Taurat ini hanya sudah digenapi dengan perjanjian baru kan lebih bagus saya pikir gitu. Gitu loh. Iya, loh. Bu, Lah betul. kalau gunanya apa kita ke Nusa Kambangan untuk menjala jiwa-jiwa yang belum terselamatkan? Itu kan bekasnya orang-orang jahat, Pak, yang masukan iblis, ya kan? Nah, Iya, Bu. kita jangkau. Ya, kalau boleh tahu, Bu. Ya, kalau boleh tahu, Bu, kita bisa menyelamatkan jiwa orang nggak, Bu? Ya, kita harus bisa menyelamatkan jiwa, Pak. Harus bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu ya, tapi ada hak prioritasnya Tuhan. Sampai kemampuan kita di mana. Makanya kita yang harus berubah. Nah, kalau ada perkataan jauhilah, waduh, ngapain Nusa Kambangan orang-orang jahat-jahat kok didekati. Nah, itu yang saya jadi buah pikiran. Secara logika kan begitu, Pak. Kita jangan ikut nimbrung di dalamnya, Bu. Jadi gini, Bu. Jadi gini, Bu. Apa yang saya jelaskan tadi, itu Ibu sudah nangkep ya, Bu? Ibu ngerti ya, Bu ya? Ya, saya tahu kalau. Nah, kalau Ibu sudah tahu, Bu, itu, Bu, yang kita harus lakukan, Bu. Jadi kalau Ibu sudah tahu, jangan Ibu dipusingkan dengan pikiran yang masalah jauhilah yang jahat. Jangan, Bu. Itu Ibu memberikan kesempatan pada iblis berarti, Bu. Pikiran Ibu dikuasai iblis. Ya kan? Nah, Ibu singkirkan. Ibu ganti dengan Filipi 4 ayat 8. Ibu hafalkan di situ supaya apa yang Ibu pikirkan, apa yang membingungkan Ibu dengan Filipi 4 ayat 8 itu akan terjawab. Itu loh maksudnya, Bu ya. Jadi masih bingung, Bu? Oke, Pak. Kagak, Pak. Yang penting kalau saya punya prinsip, saya punya prinsip begini, Pak. Saya harus menjadi orang yang baik untuk melakukan sesuatu terbaik. Bagaimanapun orang itu jahat, kita harus bisa menundukkan itu tidak menjadi jahat, gitu loh. Kalau saya dulu juga jahat, Pak. Gitu. Memang kita mengalahkan penguasa di udara itu. Ya, coba Bu Eri, ya silakan Bu Eri. Ya, Bu Rustin, thank you Pak Anton, cukup mewakili ya. Begini Bu Rustin, firman Tuhan yang Pak Saroli bawa itu di Amsal 5 ayat 14, itu bukan berbicara menjauhi orang jahat, Ibu. Ya. Jadi kita ini di Amsal 5:14 itu carilah yang baik. Buat siapa? Kita sendiri, ya, bukan yang jahat, supaya kamu hidup. Ya, ini firman Tuhan itu buat orang yang mendengarkan firman Tuhan nih begini, supaya kita kalau mencari yang baik Tuhan menyertai. Ya, jadi artinya kitab Amos ini ya Bu Rustin ya, itu sebenarnya tuh setiap manusia itu kan mendambakan hidup yang damai, penuh makna, hidup yang baik, diberkati, disertai Tuhan, betul? Ya. Jadi dalam kitab Amos ini sebenarnya Nabi Amos itu menyampaikan
teguran dan pengharapan kepada umat Israel, ya. Yang teguran itu sebenarnya untuk supaya bangsa Israel melakukan kehendak Tuhan, Ibu, ya. Jadi ayat ini sebenarnya seruan kepada kita juga di saat ini untuk mencari yang baik, ya, sebagai jalan untuk kita mendapat penyertaan Tuhan dan kehidupan yang sejati. Beda konteks ya, Bu. Beda maksudnya Ibu dengan ayat firman Tuhan ini, ya. Jadi artinya mencari yang baik adalah kita fokus pada kehendak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus kan pernah ditanya sama anak muda yang kaya, ya, saya mau cari yang baik, saya mau, dia bilang, engkau guru yang baik. Kata Tuhan yang baik cuma satu. Yang baik itu apa? Mencari kehendak Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya, itu yang terbaik di dalam hidup kita, ya. Kata Tuhan, jual aja semua milikmu, coba ikut aku. Orang muda itu tidak mampu melakukannya karena dia lebih mencintai hartanya daripada mengikut Yesus. Ya, jadi yang baik itu adalah fokus kepada kehendak Tuhan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, berbuat yang baik, mencintai sesama, memberikan memberikan sikap rendah hati, ya, daripada perkataan perbuatan. Terus kita disuruh melawan yang jahat. Melawan yang jahat artinya mencari yang baik, berarti secara aktif menolak hal-hal yang jahat, Ibu. Ya, aktif dari diri kita sendiri untuk menolak yang jahat, baik dalam tindakan maupun di dalam pikiran yang seperti Pak Anton tadi katakan, pikiran kita, ya. Nah, terus supaya kita mampu menghidupi yang namanya nilai-nilai kasih, ya, kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, kasih kepada sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tadi Bu Rustin kan bilang, ngapain ke Nusa Kambangan kalau nggak boleh cari yang jahat? Bukan begitu konteksnya, Bu, ya. Kita disuruh mengasihi sesama seperti kita sendiri. Kasih diri kita Nah, sendiri. ada yang tanya Pak Saroli kemarin di Zoom-nya Pak Andre, ya. Jadi dia bilang begini, oh bukan Zoom-nya Pak Andre, ada ya PSBB kalau nggak salah ya. Dia bilang begini, Bu, mengampuni itu sulit loh, Bu. Saya nggak bisa mengampuni. Terus Bu, saya sudah mengampuni katanya. Tapi belum melupakan, saudara. Kenapa masih bisa cerita kok kalau dia tuh jahat sama saya? Itu masih ada sakit hati artinya. Belum mengampuni, mulut saja yang mengampuni, tapi hatinya belum. Ngomongnya sih sudah, mentang-mentang orang Kristen kan malu kalau tidak mengampuni. Padahal hatinya tidak mengampuni. Orang yang belum bisa mengampuni, yang belum beres sama dirinya sendiri, tidak bisa melayani. Karena apa yang ditransfer? Kalau saudara melakukan firman, saudara akan berbicara dengan kuasa kepada orang lain. Ya, dibilang saya sudah mengampuni Bu, tapi saya tidak mau gaul lagi sama dia karena dia toksik. Saya bilang gini, kalau begitu Ibu jadi apa dong? Jadi terang apa jadi abu-abu? Terang itu akan kelihatan terang pada saat di waktu gelap. Di tempat yang gelap itulah kita menyatakan diri kita terang. Kalau Anda menjauhi orang-orang jahat, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah Tuhan suruh kita menjadi garam dan terang? Garam itu mencegah kebusukan. Ya, lingkungan kita yang jelek itu, kita datang untuk menggarami, untuk mempengaruhi kebaikan dari kita itu kepada mereka, sehingga mereka memuliakan Allah Bapa di surga. Kenapa? Mereka melihat terang itu perbuatan baik kita, gitu loh. Ya, bukan menjauhi Bu, salah konteks Ibu Rustin. Makanya dari tadi muntet aja nggak jelas ya kan. Jadi artinya cari yang baik, apa itu? Firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, itu yang terbaik kata Tuhan Yesus. Renungkan dan lakukan. Firman Tuhan akan menjadi kompas guidance buat hidup kita, ya. Tetap bergaul dengan orang jahat, tapi kita tidak menjadi jahat. Kalau dia ajak kita gosip, kita balikan temanya untuk menyampaikan kebenaran firman dan kasih tahu pengampunan itu setiap saat. Lupakan, ya. Bukan hanya di mulut, tapi bisa melakukan dan membalas dengan kebaikan. Bukan hanya mengampuni loh, tapi melakukan kebaikan. Artinya harus ada buahnya. Ya, Bu Rustin, sudah mengerti Ibu maksudnya? Ya, Bu Rustin? Iya, mengerti saya. Ya, Sudah pernah melakukan. Sudah pernah melakukan, Pak. Sudah pernah melakukan. Jadi Ibu Rustin yang harus baik, cari perkara yang baik, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Waktu Ibu mau melakukan yang tidak baik, maka firman Tuhan yang baik itu akan mengingatkan Ibu
Roh Kudus akan menolong Ibu mengingatkan firman-firman Tuhan itu. Jadi kita sendiri yang baik, menjauhi yang jahat, menolak yang tidak baik, maka Tuhan akan menyertai Ibu. Amin, Ibu. Amin. Terima kasih dan berkasih. Ya, mungkin saya tambahkan Ibu, ya. Buka di Amsal nanti ya Bu ya, pasal 16 ayat 20, ya. Buka di Amsal 16 ayat 20. Dikatakan di sana siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu Bu. Ya, tambahan dari saya. Ya, boleh 1 Ya, menit? terima kasih. Ya, Pak Andre. Ya, oke, terima kasih. Saya mencoba, selamat pagi semuanya ya. Bisa dengar suara saya? Bisa. Jelas Pak Andre, jelas. Oke, jelas. ini saya nggak bisa Mantap. buka, saya nggak bisa buka kamera tadi, takut terlempar nih. Ya, alright. Saya mau coba masuk ke dalam alam pikirannya Bu Rustin. Sebetulnya sederhana, karena Bu Rustin masih bingung, karena ada firman di Alkitab yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, ya enggak? Nah, tapi ada firman juga, kita harus mencari orang yang belum mengenal keselamatan kepada orang jahat, kan? Nah, ini sebetulnya ya, paradigma ini yang menghantui oleh pikiran Bu Rustin ya. Kita nggak usah ayat-ayat panjang-panjang lah ya. Jadi ayat yang dimaksud itu terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 33 kan. Jangan sesat ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik dan bla bla bla. Nah, pernyataan ini benar ya, bahwa pengaruh buruk dapat merusak moral, iman dan kebiasaan baik seseorang. Namun ingat, perintah untuk membawa keselamatan kepada orang yang belum kenal Tuhan juga sangat jelas loh. Dalam Matius 28 kan itu amanat agung. Nah, bagaimana Cak menjawab dilema ini, kan ada sepertinya kontradiksi menurut Bu Rustin ya. Mungkin menurut kita juga kan. Ini poinnya adalah menjadi terang tanpa terpengaruh oleh gelap. Karena Yesus sudah sendiri mencontohkan kan, memberi teladan. Ia bergaul dengan pemungut cukai, dengan pelacur, dan orang-orang berdosa. Kan di Lukas 5:30-32 kan? Ya, tapi Yesus tidak pernah terpengaruh oleh dosa mereka. Sebaliknya, ia membawa pengaruh positif kepada mereka itu. Nah, kita sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menjadi terang. Matius 5:16. Tapi penting untuk tetap menjaga integritas iman kita. Caranya ya itulah, berakar kuat dalam iman. Sebelum kita mendekati mereka yang buruk menurut standar moral atau rohani, kita harus cukup kuat dalam iman. Kalau tidak, justru kita yang jatuh dalam pengaruh buruk itu. Karena Paulus kan menasihatkan Efesus 6:10-11 agar kita mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk apa? Untuk melawan pengaruh dosa. Itulah perbedaan tujuan dan prioritas. Jadi bergaul dengan tujuan memuridkan atau menyampaikan kasih Kristus itu beda dengan bergaul dan ikut serta dalam kebiasaan buruk. Iya enggak? 2 Korintus 6:14-15 Paulus juga menekankan bahwa agar orang percaya tidak menjadi sekutu. Nah, itu sekutu itu apa? Bekerja sama yang akhirnya tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Artinya apa? Kita perlu bijak dalam menjaga tujuan utama pergaulan itu. Itu aja. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, mohon maaf waktunya. Sempurna penjelasannya. Yang diminta oleh Ya Bu Elius dan Bu Lena. Ya, sekali itu adalah bicara tentang eksposisi. Itu bukan bicara tentang manusia yang baik atau manusia yang buruk, tetapi itu bicara tentang perilaku. Jadi carilah perilaku yang baik dan jangan yang jahat. Perilaku yang baik yaitu kita semakin menggali hal-hal yang baik, penuh kasih, kejujuran, kemurahan, bukan hal yang jahat, iri hati, sombong, dan lainnya. Begitu ya Bu Rustin?
Tapi kalau akan dibahas lebih lanjut tidak akan selesai pada saat ini karena itu akan bicara tentang eksposisi, yaitu membuka lagi tentang ayat ini, ayat per ayat, kemudian konteksnya dan lain sebagainya. Itu membutuhkan satu sesi lagi. Dan Ibu Elius mohon maaf, waktunya sudah 6.40, jadi saya sudah diingatkan bahwa di dalam persekutuan kita juga harus belajar untuk tertib. Ya. Bu, apa-apa Bu Lina, tidak. Terakhir aja Bu Lina, Bu Elius sudah resen dari tadi. Nggak apa-apa, kasih waktu singkat aja. Silakan Ibu Eri. Ya, Ibu Eri silakan lanjutkan. Silakan. Silakan. Oke, dulu. Ya. Silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Itu tadi bicara tentang pergaulan yang baik dan buruk. Jadi bukan bicara dengan kita tidak boleh bertemu dengan manusianya, tetapi pergaulannya. Contohnya, kalau dia suka gosip, waktu kita ketemu dia, kita tidak ikut dia gosip, tapi kita menceritakan tentang kebenaran. Jadi saya cuma mau sampaikan seperti itu. Amin. Bukan manusianya yang tidak boleh kita bergaul, tetapi perbuatannya. Kan perbuatan yang baik tidak boleh diakui dengan bukan manusianya. Maaf, mencuri waktu. Tuhan berkati. Terima kasih. Mantap Ibu Elius, mantap. Bergaul itu berkomunitas. Misalnya mereka tukang minum-minum, jangan ikutlah perkumpulannya mereka minum-minum, tapi mentransferkan mereka supaya mereka bertobat. Thank you Bu Elius, mantap, Medan luar biasa. Haleluya. Silakan Bu. Ya, Bu Lina. Nah, Bu Lina ini internetnya masalah nih. Ya udah silakan Bu Eri lanjut. Bu Lina masih di mute, Bu. Bu Lina. Ya, di sini mute. Bu Lina masih di mute, Bu. Mungkin Bu Lina lagi ngurus mamanya, tolong di dulu. Baik. Doa. Baik. Seberapa kita boleh diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini? Wow, Pak Sat. Agar iman kita tidak pernah goyah, karena ketika iman kita goyah, semua sia-sia apa yang kita lakukan pada setiap kehidupan kita. Itu aja statement dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan tetaplah kuat oleh kuasanya sampai akhir ya. Amin. Mantap. Kita mau satukan hati kita untuk berdoa. Ya. Saya minta Pak PKL. Nah, kita doa tutup ya Pak PKL, kemudian doa Bapak kami, kemudian Pastor Saroli akan menyampaikan doa berkat. Mari. Ya, nanti setelah doa Bapak kami langsung Pak Saroli ya. Yes. Ya, Pak Saroli doa berkat. Mari kita bersatu, menyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami, biarlah itu keluar dari hati kami yang terdalam. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu agar kami menjaga pergaulan kami, tapi tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan karena itu perintah-Mu. Tolong kami Tuhan, lepas pribadi yang ada di tempat ini, yang hadir, bahkan yang mendengarkan di ruang lain pun, kami rindu Tuhan juga memberkati mereka dengan kebenaran firman-Mu ini memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena Roh Kudus menolong kami. Kami berdoa untuk kota-kota di mana kami tinggal, biarlah Tuhan memberkati bupati, wali kota, gubernurnya, karena kami tahu kesejahteraan kota di mana kami berada, itu adalah juga kesejahteraan kami. Berkati di seluruh pelosok Indonesia, yang ada 515, ibu kota, kabupaten, dan kota madya, bahkan ibu kota provinsi. Biarlah berkat Tuhan turun atas bangsa kami yang dipimpin saat ini oleh Pak Prabowo dan Gibran, dengan roh yang takut akan Tuhan dalam hidup mereka lepas pribadi. Juga pergumulan kami masing-masing dalam hidup kami yang belum terjawab. Kami rindu terus kami mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga.
Inilah kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami rindu penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dalam bekerja, dalam aktivitas apapun, dalam pelayanan sekalipun, Tuhan menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama menyempurnakan doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan Pak Sorli. Baik Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berlipat-lipat ganda. Tuhan menyinari wajah-Mu dan penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu dan Tuhan memberkati pekerjaanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Saroli. Sama-sama. Ya. Tuhan berkati buat Pak Edi.